Selamat malam Bang Gilman dan juga selamat malam Mbak Irma serta teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin membahas mengenai Industrial Archaeology as Historical Archaeology and Cultural Anthropology. Kelompok 2 beranggotakan Granita, Said, Afra, dan saya sendiri, Dimas. Konten atau isi dari presentasi pada kami pada hari ini mengenai arkeologi industri antara lain satu intro mengenai pembahasan latar belakang arkeologi industri. Nomor 2 pembahasan mengenai apa itu arkeologi industri serta batas-batas tematik, tanggapan kelompok, serta kesimpulan yang dapat kami berikan pada presentasi hari ini. Tujuan atau goals yang ingin dicapai dalam artikel ini memberikan analisis terhadap definisi dan evolusi arkeologi industri serta menentukan batas dari arkeologi industri itu sendiri sebagai ilmu pengetahuan, serta melihat batas tematik ilmu pengetahuan arkeologi industri berdasarkan penelitian modern dan juga artikel ilmiah yang dikeluarkan oleh para ahli. Ketiga, mendefinisikan arkeologi industri sebagai antropologi kebudayaan dan juga sebagai cultural landscape. Nah, kita akan membahas mengenai Sofia Labadi. Siapa ini Sofia Labadi sih? Sofia Labadi sendiri merupakan profesor di University of Kent di Inggris. Sebagai penulis dari arkeologi as historical archaeology and cultural archaeology di UCL atau di University College London saat dia menulis artikel tersebut. Sofia Labadi sendiri mengspesialisasikan dalam konteks heritage dan museum sebagai sarana untuk menjawab permasalahan modern seperti permasalahan ras, gender, dan inequality. Esensi dari pembahasan artikel ini dapat dipoinkan kepada 3 titik. Yang pertama, arkeologi industri belum menjadi cabang yang diminati dan tidak sepopuler cabang ilmu arkeologi lainnya seperti arkeologi maritim yang lain, serta pentingnya mengetahui asal-usul dari arkeologi industri ini sendiri. Dan di Indonesia sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa bidang arkeologi industri itu merupakan bidang kajian objek studi dari arkeologi itu sendiri. Yang terakhir, sejarah serta alasan-alasan ketinggalannya arkeologi industri ketimbang cabang ilmu arkeologi lainnya. Nah, pada pembukaan arkeologi industri ini, dari abad 19 sampai ke 20 sendiri, arkeologi industri itu belum menjadi cabang arkeologi yang umum. Lebih difokuskan kepada peneliti independen atau pada sejarawan-sejarawan amatir. Perumpamaan kata arkeologi industri sendiri muncul pada tahun 1896 di dalam jurnal Portugis yang ditulis oleh Da Souza Viterbo. Michael Rick sendiri mengadaptasikan tulisan dari Da Souza Viterbo sendiri dalam karya ilmiahnya yang berupa artikel berjudul Arkeologi Industri pada tahun 1955 dan mempopularisasikan kata atau term itu. Pada 1960 sampai 80 terjadi banyak perkembangan dari artikel yang membahas mengenai arkeologi industri serta metode-metode dan juga tematik atau batasan-batasan dari pembahasan serta artikel ilmiah. Kemudian kita akan masuk ke hubungan antara arkeologi industri dengan revolusi industri itu sendiri. Arkeologi industri, khususnya di Britania, merekam dan melestarikan sisa peninggalan dari revolusi industri yang merupakan fenomena unik dan berskala besar. Banyak situs industri di Inggris yang masih perlu direkam dan didokumentasikan karena Inggris sendiri merupakan tempat lahirnya revolusi industri. Revolusi industri dapat didefinisikan sebagai proses perubahan fundamental suatu masyarakat dan kelompok ekonominya pada abad 18 sampai 19 Masehi. Pada awalnya, kegiatan pada sektor industri menggunakan tenaga manusia dan hewan yang kemudian mulai digantikan dengan tenaga air, kemudian tenaga uap, kemudian tenaga gas, dan kemudian tenaga listrik. Di samping itu, terjadi perubahan cara kerja manusia, di samping itu terjadi perubahan cara kerja antara pria dan wanita, khususnya pada spesialisasi pekerjaan, koordinasi pekerjaan, dan tingkat produksinya. Revolusi industri dapat didefinisikan secara luas, namun sulit untuk membatasinya dengan
hanya dengan periode-periode tertentu. Untuk memahami revolusi industri dan peninggalannya, perlu juga untuk memahami perubahan yang terjadi pada revolusi industri itu sendiri. Contohnya, perubahan besar yang terjadi pada tahun 1721 saat mesin pemintalan buatan Italia digunakan di kota Derby dan menjadikannya salah satu pabrik terbesar pertama yang dikembangkan dengan mempekerjakan sekitar 300 pekerja. Terdapat kesulitan dalam penentuan rentang masa yang tepat untuk revolusi industri, karena beberapa teori tidak membatasi cakupan arkeologi industri hanya sebatas revolusi industri saja. Buchanan dan Reichstrich mengemukakan bahwa arkeologi industri perlu memperhatikan industrial monumen pada tiap-tiap masa periode. Dikatakan pula, jika arkeologi industri mengesampingkan pembahasan, maka arkeologi industri ini sendiri dapat membahas mengenai kegiatan industri pada keseluruhan sejarah umat manusia. Arkeologi industri berfokus memperhatikan proses perubahan secara perlahan dan kontinu atau evolusi ketimbang perubahan yang terjadi dalam waktu singkat atau bisa disebut revolusi. Arkeologi industri masihlah sangat baru dan kekurangan subjek penelitian, sehingga masih banyak yang masih perlu dibenahi pada cabang arkeologi. Boleh dilanjut? Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai industrial archaeology sebagai sebuah studi multidisipliner. Pada pokok pembahasan yang pertama dijelaskan mengenai definisi itu sendiri. Arkeologi industri sudah seharusnya menjadi studi multidisipliner yang memperhatikan beragam perspektif serta mengumpulkan sebanyak mungkin sumber bukti dan dikaji dengan bidang disiplin ilmu lainnya. Hal ini diperlukan untuk memperkaya bidang pengetahuan yang telah diperoleh oleh disiplin ilmu lainnya, dan yang kedua, juga untuk menguji kembali konsep yang diperhatikan di masa itu seperti kolonialisme dan kapitalisme. Selanjutnya, mengenai metode multidisiplin, yaitu metode yang menggunakan beragam sumber material dan catatan atau perekaman dokumentasi yang tertulis. Sayangnya, hanya sedikit dari metode ini yang digunakan dalam penelitian, sebab sebagian besar buku-buku arkeologi industri seringkali masih hanya menjelaskan mengenai kepentingan historis atau kepentingan teknis dari situs dan kurang memasukkan berbagai aspek serta sumber bukti yang lainnya. Tapi, ada salah satu studi kasus yang menggunakan metode multidisiplin, yaitu studi produksi garam Ugandan yang dilakukan di situs Kibiro. Mengapa multidisiplin digunakan pada situs Kibiro? Hal ini menghasilkan sebuah penjelasan yang mendalam dan komprehensif melalui berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang sosial, ekonomi, sejarah, dan teknologi. Selain itu, yang perlu ditekankan adalah di situs Kibiro, mereka juga menggunakan perekaman dokumentasi, observasi etnoarkeologis, bersamaan dengan studi peninggalan material, serta lingkungan ruang dan fisik. Selain itu, seperti yang kita ketahui bersama, etnoarkeologi penting untuk digunakan agar kita mengetahui recent use atau kegunaan terkini dari sebuah situs. Saking bagusnya metode multidisiplin yang dilakukan di situs Kibiro, bahkan di beberapa negara bagian lain di Afrika seperti Nigeria, metode ini turut dipergunakan atau dipercontoh dan diadopsi. Selanjutnya mengenai historical archaeology, menurut Australian Society for Historical Archaeology, menekankan pada pentingnya penggunaan catatan sejarah atau catatan dokumentasi yang tertulis. Dalam beberapa kasus, studi oral juga dapat dilakukan, namun catatan sejarah yang tertulis tetaplah diutamakan. Mengapa? Hal ini untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat. Karena apabila kita hanya berkutat pada satu catatan sejarah saja, kemungkinan besar terdapat bias atau kita hanya melihat catatan sejarah melalui satu sudut pandang saja. Maka kita perlu mengumpulkan sebanyak mungkin sumber bukti tertulis. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai laporan Coles pada abad ke-18 mengenai keterkaitan dan ketergantungan antara jalur rel kereta api dengan penyebaran imperialisme di Eropa. Last but not least, penting juga bagi kita untuk mempertimbangkan elemen dan orang-orang non-barat dan kontribusinya bagi arkeologi industri. Mengapa? Sebab walaupun erat kaitannya antara arkeologi industri dengan revolusi industri, namun elemen-elemen non-barat juga berpartisipasi penting bagi perkembangan
arkeologi industri, walau hal ini menjadi hal yang cukup menantang karena sejumlah publikasi masih menggunakan sudut pandang yang Eurocentris. Selanjutnya, mengenai industrial archaeology as cultural anthropology, perlu kita ketahui sendiri bahwa ahli antropologi budaya mempelajari bagaimana orang-orang yang berbagi sistem budaya yang sama mengatur serta membentuk dunia fisik dan sosial di sekitar mereka. Hal ini kemudian membentuk gagasan, perilaku, dan lingkungan fisik tersebut. Sayangnya, dalam cultural anthropology di industrial archaeology sendiri terdapat sebuah dimensi sosial yang terlupakan. Karena seringkali kita masih hanya berfokus pada sejarah teknologi atau kehidupan insinyur dan pemilik. Kita melupakan unsur-unsur pekerja yang mana mereka juga termasuk dalam aspek utama. Karena arkeologi industri sudah seharusnya memperhatikan dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang para pekerja serta lingkungan di tempat ia bekerja bukan hanya situs dan teknologi peninggalannya saja termasuk dalam hal yang penting untuk dipertimbangkan. Kemudian, mengenai arkeologi industri dalam sudut pandang sosial. Hal ini merupakan suatu pembahasan yang pernah dilakukan oleh Paul dan Neverson mengenai pentingnya untuk menganalisis dimensi sosial, budaya, spasial, dan ideologis masyarakat menggunakan sumber tertulis, budaya material, dan catatan etnoarkeologi. Terakhir, mengenai penjelasan lanskap industri dan lanskap budaya. Lanskap budaya sendiri dalam artikel dibagi menjadi 3 kategori. Namun, sebagian besar lanskap industri menggunakan kategori yang nomor 2, yaitu lanskap yang berevolusi secara organik. Baik, selanjutnya kami akan memberikan tanggapan kelompok kami terhadap artikel ini. Yang pertama, tanggapan yang kami setuju terhadap artikel ini yaitu tentang teknik pengumpulan data pada arkeologi industri. Disebutkan contoh metode penelitian industri yang menghasilkan penjelasan yang mendalam dan komprehensif. Untuk memahami studi arkeologi industri sebagai subbab kajian arkeologi, penting untuk mengetahui metode penelitian yang komprehensif. Dalam artikel, penulis menjelaskan definisi arkeologi industri dengan ruang lingkup yang luas dan memberikan studi kasus yang lengkap mengenai teknik pengumpulan data yang multidisiplin. Kemudian, kami memberikan tanggapan yang kurang setuju terhadap artikel ini. Yang pertama, artikel ini hanya berfokus pada beberapa ideologi di masa revolusi industri dan kurang membahas ideologi lain yang juga berkembang pada masa itu seperti komunisme. Titik perubahan industrialisasi di Uni Soviet berkembang pada Mei tahun 1929 setelah Joseph Stalin mengadakan revolusi industrialisasi yang bernama Revolution from Above. Industrialisasi Uni Soviet merupakan bentuk awal di mana keselamatan serta kesejahteraan pekerja tidak terjamin dari pabrik yang dianut disertakan gaji yang sangat kecil. Uni Soviet mengalami suatu permasalahan ekonomi sebelum berkembangnya revolusi oleh Stalin ini sendiri dikarenakan perubahan pemerintahan yang terjadi selama Russian Revolution serta peran Rusia dalam Perang Dunia Pertama serta perang-perang kecil seperti dengan Jepang. Industri yang difokuskan dalam Uni Soviet antara lain perkembangan serta pembentukan besi, tambang, batu bara, serta minyak tanah. Dan yang kedua, dalam artikel ini tidak adanya limitasi definisi mengenai cultural anthropology yang merupakan tujuan ketiga dituliskannya artikel ini. Pada artikel ini tidak dijelaskan mengenai definisi dari cultural anthropology, akan tetapi langsung membahas studi kasus dan keterkaitan antara cultural anthropology dan arkeologi industri. Sehingga kami mencari dan memasukkan definisi dari cultural anthropology yang dikeluarkan oleh Henry Raker, seorang antropolog asal Amerika, di mana definisi dari cultural anthropology menurutnya adalah dicirikan oleh konsep budaya itu sendiri, dan dalam definisi budaya yang sederhana namun lengkap adalah sebuah pengetahuan yang digunakan orang untuk memahami hidup mereka dan cara mereka melakukannya. Next. Kesimpulannya, arkeologi merupakan cabang dari arkeologi berkembang yang sejak tahun 1960-an dan menjadi suatu cabang arkeologi yang kompleks dan bertujuan membahas bagaimana manusia bekerja di lingkungan yang berbeda-beda serta membahas topik kontroversial seperti kolonialisme, imperialisme, gender, serta kekuasaan. Data arkeologi dan minat peneliti yang sangat terbatas pada topik arkeologi industri
disebabkan oleh minat masyarakat yang cenderung tertarik pada monumen-monumen kuno. Next. Dan ini adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.